wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab 8 tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munakahat. Sebelum memulai presentasi, di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saida Amalia. Saya Reina Rumaisa. Saya Lina Fatimah Zahra. Saya Salimah Ainur Hibar. A. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Quran surat An-Nisa ayat 3. Ada 4 pengertian yang dipakai Al-Quran berkaitan dengan pernikahan, yaitu 1. Uqdatun nikah, bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Al-Baqarah ayat 237. 2. Zawaja, berasal dari kata zauj yang berarti pasangan. Al-Baqarah ayat 230. Misagen galiza, yang berarti ikatan yang kokoh. An-Nisa ayat 21. Mawadah warohmah, yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. Quran surat Ar-Rum ayat 21. 2. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. A. Adanya kesiapan fisik dan mental. B. Usia mental dan kepribadian pendidikan berbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. 3. Faktor-faktor penting memilih pasangan. A. 1. Agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. B. Hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Quran Surat An-Nur ayat 3 dan 26. C. Tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. D. Memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat istikharah. Yang keempat, hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan, yaitu jaiz mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Yang B. Sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang memenuhi syarat nikah namun khawatir berbuat zina. Yang C. Wajib. Hukum ini dikarenakan bagi yang sudah memenuhi syarat. Yang D. Makruh, mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Yang E. Haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah, bagi mempunyai maksud yang buruk atau jahat baik untuk pasangannya atau untuk dirinya sendiri. Yang kelima, tujuan nikah. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga yang sakinah dan mawadah. Di antara tujuannya adalah A. Tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta. B. Untuk memperoleh keturunan yang sah. C. Sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Yang D. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Yang E. Memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah dan suci. 6. Rukun nikah. Menurut hukum Islam, pernikahan dipandang sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya adalah A. Adanya calon suami. B. Adanya calon istri. C. Wali mempelai perempuan, yaitu seseorang yang mengizinkan dan menikahkan mempelai perempuan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Abi Musa berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah kecuali izin wali. Hadis riwayat Abu Daud. Wali ada 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wali nasab, yaitu wali yang berdasarkan nasab pertalian darah. Urutannya yaitu bapak kandung, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, saudara laki-laki paman, anak laki-laki paman dari pihak bapak sepupu. Yang kedua, wali hakim, yaitu wali yang berdasarkan wewenang. Jadinya wali hakim karena tidak adanya wali nasab atau berhalangan, atau juga wali nasab menyerahkan kepada wali hakim. D. 2 orang saksi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah kecuali adanya seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Daruqutni. Syarat untuk menjadi saksi atau wali, yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga adil atau tidak fasik,
Akad atau sigat. Ijab qabul. Akad adalah perkataan dari pihak wali perempuan dan diterima oleh pihak mempelai laki-laki. 7. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran menjelaskan tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Quran Surat An-Nisa Surat 4 ayat 23-24. Berdasarkan ayat tersebut, mahram dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang A, keturunan. Yang pertama ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga bibi baik dari pihak ibu maupun bapak. Yang B, pernikahan. Yang pertama ibu dari istri atau mertua. Yang kedua anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. Yang ketiga istri bapak atau ibu tiri. Yang keempat istri anak atau menantu. Yang B, hak dan kewajiban suami istri. A. Kewajiban suami yang pertama menjadi pemimpin. Yang kedua memberi nafkah, pakaian, dan tempat. Yang ketiga bergaul dengan istri yang secara ma'ruf. Yang keempat bertanggung jawab sesuai dengan perannya. Yang kelima memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam. 9. Hikmah pernikahan. Pernikahan mengandung banyak hikmah, di antaranya A. Menenteramkan hati, pikiran, dan melegakan perasaan. B. Menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah, dan mendapatkan keturunan guna melanjutkan kehidupan yang berkualitas. C. Membina silaturahim kedua keluarga sejahtera, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi ibu dan bapak dalam rumah tangga yang sakinah. D. Menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.